Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, yang atas izinnya pada hari ini kita dapat menunaikan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan kepada para sahabatnya. Khatib tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada diri khatib dan kepada seluruh jamaah kaum muslimin, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena sesungguhnya iman dan takwa itulah milik kita yang paling berharga. Iman dan takwa itulah milik kita yang paling mahal. Dan iman dan takwa itulah milik kita yang abadi. Karena hanya iman dan takwa yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada sesuatu, "Fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab." Perbanyaklah kalian bekal, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Wahai para ulil albab, bertakwalah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Apabila kita menelaah sejarah perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW secara teliti, Masya Allah, hanya dalam waktu singkat 23 tahun perjalanan dakwah Nabi telah mampu mengantarkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, bahkan menjadi agama yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Capaian tersebut tentu tidak lepas dari peranan para sahabat. Sahabat Nabi adalah mereka yang hidup bersama Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan mendukung, membela, dan membantu dakwah Nabi. Mereka telah berjuang, berdakwah dan menebarkan Islam dengan baik. Mereka memiliki kepahaman dan keislaman yang tentu sangat luar biasa. Dan peran sahabat ini sampai-sampai terukir di dalam doa-doa kaum muslimin. Setiap kita mengucapkan salawat kepada Nabi, selalu teriring doa untuk keluarga dan sahabat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, limpahkanlah salawat untuk Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Hadirin, hal tersebut menunjukkan bahwa sahabat adalah sesuatu yang penting dalam membangun umat dan juga dalam membangun negara agar negara kuat dan unggul. Demikian pula di dalam pergaulan dunia secara umum, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup kecuali bersama dengan
sahabat-sahabat yang mendukung. Setiap manusia membutuhkan sahabat yang mau mendengarkan, mau mengingatkan, dan siap memberi solusi atas masalah kehidupan. Dan tentunya dengan demikian mampu meningkatkan pekerjaan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, apabila dipilih sahabat di dalam Islam bukan hanya memiliki dimensi duniawi, tapi persahabatan itu sesungguhnya memiliki dimensi yang berkaitan dengan akhirat. Sahabat adalah bagian penting untuk meningkatkan kualitas agama dan bagian dari usaha untuk siar agama. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang memberikan gambaran betapa pentingnya sahabat dalam kehidupan. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Yang artinya, kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab. Sesungguhnya dia, si fulan, telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan syaitan itu memang pengkhianat bagi manusia. Hadirin, ayat ini menandaskan bahwa sahabat itu penting. Namun berhati-hatilah dalam memilih sahabat, karena bisa jadi menyesatkan dan menimbulkan penyesalan kemudian hari. Allah telah memperingatkan untuk tidak menjadikan syaitan sebagai sahabat, karena dia akan mengalihkan kita dari Al-Quran. Melalui sahabat itu pula akan ada bisikan-bisikan yang menyimpang. Kemudian Allah SWT juga menyatakan bahwa akan ada sahabat nantinya yang saling bermusuhan pada hari kiamat kelak. Mereka bersahabat di dunia, tetapi saling menyalahkan di akhirat, kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Allah SWT berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Yang artinya, teman-teman akrab itu pada hari kiamat, sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ayat tersebut mengingatkan bahwa banyak orang di dunia yang bersahabat dalam kemaksiatan, bersahabat dalam kejahatan, bersahabat dalam korupsi, bersahabat dalam kedurhakaan. Lalu ketika mereka nanti berada di akhirat, di suatu hari nanti, mereka tersadar dan saling menyalahkan, bahkan menjadi musuh dari yang lain. Hal tersebut sebaliknya tidak akan terjadi kepada orang-orang yang bertakwa, innal muttaqin, yaitu mereka yang saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menasihati dalam kebaikan, dan saling mengingatkan dalam persahabatan. Ada sebuah dialog di dalam Al-Quran yang menggambarkan percakapan seseorang yang memiliki sahabat yang masuk neraka. Di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 56, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala tallahi in kitta laturdin walaula nikmatu rabbi lakuntu minal muhdharin. Yang artinya, ia berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang terseret ke dalam neraka. Ayat tersebut hadirin menggambarkan dengan jelas peranan penting sahabat dalam kehidupan di dunia ini. Apabila salah memilih sahabat, mereka bukan memajukan kehidupan kita, tapi malah justru akan mencelakakan kita di akhirat. Dalam kondisi demikian,
Jika suatu saat nanti kita masuk surga, sesungguhnya itu adalah semata-mata karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Ana ukhbirukum bi afdala min darajatis siyami was salati was sadaqah." Qalu, "Bala." Qala, "Salatu dhatil bayn, fa inna fasada dhatil bayn hiya al-haliq." Rasulullah bersabda, "Maukah," kepada sahabatnya, "maukah aku tunjukkan kepada kalian ibadah yang derajatnya lebih utama daripada saum, daripada salat, daripada sedekah?" Para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Perbaiki pergaulan, perbaiki sahabatmu, karena rusaknya hubungan baik antar sahabat itu dapat mencukur agama, dapat mematahkan agama, dapat merusak agama." Hadirin, apabila kita salah memilih sahabat dan tidak memperbaikinya dengan pergaulan yang baik, maka kita juga akan menjadi orang-orang yang merusak agama. Karena dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Al-mar'u bi khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Kata Rasulullah, seseorang itu tergantung agama sahabatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan siapa yang menjadi sahabatnya. Apabila ingin melihat perilaku seseorang, perhatikan sahabatnya. Jika sahabatnya tidak baik, maka besar probabilitasnya, besar kemungkinannya dia juga akan terbawa tidak baik. Sahabat menjadi salah satu ukuran keimanan dan ketakwaan seseorang. Beberapa nasihat yang disampaikan oleh para imam yang berkaitan dengan pentingnya menjaga sahabat dan memiliki sahabat yang baik. Imam Syafi'i misalnya, beliau pernah menyebutkan dalam salah satu ucapan beliau yang sangat terkenal. Kata beliau, "Jika engkau mempunyai sahabat yang selalu membantumu dalam ketaatan kepada Allah, maka peganglah dia erat-erat." Apabila memiliki sahabat yang baik, yang mampu mengingatkan kepada salat, kepada puasa, kepada bekerja keras, kepada kedisiplinan, kepada berbakti kepada kedua orang tua, kuatkan persahabatan dengannya. Jangan pernah dilepaskan. Karena mencari sahabat yang baik sangat susah kata beliau, namun mudah melepaskan. Demikian juga seorang ulama besar, Hasan Basri. Dia mengatakan, perbanyaklah sahabat-sahabatmu yang baik, sahabat-sahabat mukminmu. Karena mereka sahabat itu nanti di yaumul kiamah bisa memberikan syafaat. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda begini, setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka demi Allah, sungguh kalian orang-orang mukmin itu begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak dan hak saudara-saudaranya. Kemudian mukmin itu melihat masih ada saudaranya yang ada di neraka. Kemudian mukmin yang sudah diselamatkan meminta kepada Allah, "Ya Rabbi, Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah yang tinggal di neraka itu pernah berpuasa bersama kami, pernah sholat bersama kami, pernah haji bersama kami, pernah mencari ilmu bersama kami, pernah dalam satu majelis kebaikan bersama kami. Keluarkanlah orang-orang itu ya Allah." Kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat, "Keluarkanlah saudara-saudaramu yang kamu kenal itu, sampai orang-orang yang beriman dan dikenal itu tidak ada lagi di neraka." Inilah hadirin betapa pentingnya memiliki sahabat, karena sahabat itu bisa saling memberikan syafaat. Jemaah rahimakumullah, Al-Quran, hadis Rasulullah, para ulama memberikan kepada kita tuntunan dan arahan bagaimana seharusnya kita memilih sahabat, bagaimana kita harus merawat persahabatan yang baik itu. Kita harus bersabar di dalam merawat persahabatan itu,
Karena sesungguhnya jujur, capaian-capaian dalam hidup ini apabila dipikirkan lebih lanjut, sesungguhnya peran dan berkat peran kedua sahabat itu begitu sangat terasa. Karena itu sebuah bangsa memerlukan pemimpin, mulai dari level presiden sampai pemimpin yang ada. Mereka harus menjadi sahabat yang saling mendukung. Mereka juga membutuhkan sahabat-sahabat yang baik, yang senantiasa mengingatkan kepada kebaikan. Apabila ini tidak terjadi, karena seluruh pemimpin pasti memiliki sahabat. Nabi Isa memiliki sahabat namanya Al-Hawariyin, diberikan Nabi yang selalu mengingatkan, maka tidak mungkin terjadi kemajuan. Karena itu hadirin jamaah rahimahumullah, membangun persahabatan tentu bukan hal yang mudah. Kita membutuhkan usaha yang kuat agar persahabatan kita tidak hanya di dunia, tapi persahabatan kita menuju dan mengantarkan kita kepada surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ibadallah, maka kita bersama-sama akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. يا الله إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم